Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Adri Hoirunisa dengan NIM F1D018059. Kali ini saya akan melakukan seminar hasil dari praktek kerja lapangan. Pertama-tama, saya akan berterima kasih kepada Bapak Gibran Satya Nugraha sebagai dosen pembimbing saya selama PKL ini, dan juga teman-teman yang meluangkan waktu untuk melihat seminar praktik kerja lapangan saya. Berikutnya, judul yang saya ambil untuk praktik kerja lapangan ini yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Data Penduduk Kelurahan Pejeruk berbasis web. Lalu ada beberapa materi yang akan saya jelaskan di sini, yaitu pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga desain sistem, keempat demo project, kelima hasil pengujian, keenam kesimpulan. Pertama pendahuluan, terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang, pencatatan dan pengolahan data penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah, kabupaten atau kota, di mana pelaksanaannya diawali dari kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan suatu informasi. Tercatat pada tahun 2017, jumlah penduduk Kelurahan Pejeruk sebanyak 10.403 jiwa. Ini merupakan tahun terakhir di mana bagian pelayanan publik kantor Kelurahan Pejeruk melaporkan data penduduk mereka. Hingga saat ini belum ada lagi laporan data penduduk yang dikirimkan ke pusat. Hal itu disebabkan karena tidak adanya sistem yang mampu mengelola data tersebut secara mudah, efektif, dan efisien. Tidak adanya laporan data penduduk secara kesinambungan membuat pemerintah Kota Mataram kesulitan dalam mengetahui laju pertumbuhan dan penurunan di kelurahan tersebut, yang tentunya akan berakibat pada sulitnya pemetaan manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, penulis mengembangkan suatu sistem yang dapat mengelola data penduduk secara mudah, cepat, efektif, dan efisien. Data yang diolah mencakup data penduduk yang lahir, datang, meninggal, dan pindah. Sistem yang dibuat dapat memberikan informasi rekapitulasi data penduduk baik per bulan per tahun, sehingga pelaporan data penduduk Kelurahan Pejeruk dapat diketahui secara berkala oleh pemerintah yang berwenang maupun masyarakat luas. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana merancang sistem informasi rekapitulasi data penduduk berbasis website yang dapat mempermudah dalam pengelolaan data penduduk Kelurahan Pejeruk. Kedua, yaitu metode. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode waterfall, di mana terdapat beberapa prosesnya. Pertama, analisis kebutuhan. Kita akan menganalisis apa saja yang dibutuhkan, apa yang diperlukan dari instansi tersebut, dan kita akan memasukkannya untuk list perencanaan fitur dari sistem yang dibuat. Lalu desain sistem, jadi kita akan mendesain fitur-fitur apa yang akan digunakan oleh instansi tersebut. Lalu penulisan code program, di mana penulisan code program ini kita akan membangun program sistem yang kita buat. Lalu pengujian program atau testing, di mana apakah program yang kita buat ini atau code program ini berjalan dengan baik, serta sesuai dengan kebutuhan dari instansi tersebut. Lalu ketiga, ada penerapan dan pemeliharaan program, di mana penerapan ini digunakan oleh sistem ini digunakan oleh instansi tersebut, dan juga pemeliharaan program dalam sistem yang dipakai instansi tersebut. Lalu ketiga adalah desain sistem. Pertama dari desain sistem ini adalah use case diagram, di mana di use case diagram ini saat admin login, admin akan melihat dashboard, data warga, data keluarga, data kelahiran, dan data user. Lalu admin setelah melihat data warga, admin dapat menambah data warga, menambah data kematian, menambah data mutasi keluar, melihat detail data, mengubah, menghapus, mencari, dan mencetak data warga. Lalu
Dan admin setelah melihat data kartu keluarga, admin dapat menambah data kartu keluarga, menambah anggota kartu keluarga, melihat detail data dan anggota kartu keluarga, mengubah data kartu keluarga, menghapus data kartu keluarga, dan anggota kartu keluarga, mencari data keluarga dan anggota kartu keluarga, dan serta mencetak data anggota kartu keluarga. Lalu setelah admin melihat data kelahiran, admin dapat menambah, melihat detail, menghapus, mencari, dan mencetak data keluarga. Lalu setelah admin melihat data user, admin dapat menambah, melihat detail, mengubah, menghapus, dan mencari data. Lalu kedua activity diagram, di sini salah satunya adalah login, di mana sistem akan menampilkan form masuk login. Setelah itu, admin akan memasukkan username dan password dan melakukan verifikasi masuk ke oleh sistem. Apabila data valid, maka admin harus mengulang username dan password. Apabila valid, sistem akan menampilkan halaman dashboard dan selesai. Lalu terdapat entity relationship diagram, di mana terdapat beberapa entity, yaitu admin, warga, mutasi keluarga, meninggal, kelahiran, dan kartu keluarga. Di beberapa entity ini terdapat berbagai atribut. Di warga ini, di entity warga terdapat 19 atribut, di admin ada 15 atribut, di mutasi keluar ada 16 atribut, di meninggal ada 7 atribut, di kartu keluarga ada 15 atribut, dan kelahiran ada 11 atribut, di mana atribut kunci dari masing-masing yaitu warga adalah ID keluarga, admin adalah ID admin, ID user admin, mutasi keluar ada ID mutasi keluar, kartu keluarga ada ID keluarga, dan di kelahiran ada ID kelahiran. Di mana admin mengelola warga, terus warga dengan dihubungkan dengan foreign key ID user dan ID warga. Lalu admin mengelola kartu keluarga, di mana dihubungkan dengan foreign key ID keluarga dan ID user. Lalu admin mengelola mutasi keluar, dan admin mengelola entity meninggal, admin mengelola kelahiran. Lalu warga dapat dihubungkan ke mutasi keluar dan meninggal, dan juga kartu keluarga, serta kalau kartu keluarga juga dapat dihubungkan ke kelahiran. Seperti itu. Lalu kelas diagram, ini terdapat beberapa tabel, yaitu diantaranya user, warga, kartu keluarga, mutasi, tabel meninggal, tabel kelahiran, dan warga has kartu keluarga. Di mana hubungan antara tabel yaitu user ke kartu keluarga one to many, user ke keluarga one to many, user ke tabel kelahiran one to many, lalu tabel kelahiran keluarga one to many, tabel meninggal one to many, mutasi keluar one to many, dan kartu one to many, dan terdapat tabel warga has kartu keluarga. Ini adalah menghubungkan kartu keluarga dan warga, di mana tabel relasi ini akan menghubungkan kartu keluarga one to many dan warga one to many. Lalu kartu keluarga akan menghubungkan ke tabel yaitu one to many. Lalu demo project. Selanjutnya adalah demo project. Kita akan memasukkan username dan password. Ini autentikasi kalau salah. Kita ulang lagi. Oke, kita masuk ke dashboard. Di sini Hivalia, jadi ini adalah user saya. Di sini kita ada di dashboard ini akan diketahui berapa jumlah total dari data yang kita kelola, ya, data penduduk, data KK, data kematian, data mutasi keluar, data kelahiran.
Selanjutnya, data penduduk. Di sini kita terdapat tabel warga. Ini adalah data warga secara singkatnya. Dan ini ada tombol tambah warga, lihat data, refresh, dan cetak. Baik, kita langsung saja untuk menambah warga. Di sini kita akan tambah warga. Di sini terdapat data-data nik warga, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan data alamat. Dan ada juga agama, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan status penduduk. Jadi kita akan mengisi datanya. Misalkan kita mendaftarkan dengan nik seperti ini. Lalu nama warganya. Kita namakan Bu Desi. Lalu tempat lahir Mataram. Untuk tanggal lahirnya kita set tahun dan jenis kelamin perempuan, lingkungan di Pejuruk Desa, RT 1, RW 23, terus agama Islam, perkawinan sudah kawin, pendidikan terakhir kita pilih S1, pekerjaan, wira swasta, wira usaha, tinggal, baik kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Jadi di sini ada detail warganya. Di sini ada menu detail, ubah dan hapus. Di sini kita lihat detail dulu. Di sini kita belum mendaftarkan KK, makanya dia begitu. Terus di sini ada data pribadinya, data alamatnya, data lain-lainnya itu agama dan lain-lain. Data kematian, mutasi keluar ini kalau kita tambah dia ke data kematian dan mutasi keluar. Lalu data aplikasi diinputkan oleh ID 1 yaitu saya yaitu akun Valia ini yang merupakan ID 1, diinput tanggal berapa, di perbulannya belum. Seperti itu. Dan ini untuk tambah kematiannya, kita akan mencari data seperti ini, kayak Samsul seperti ini. Mataram, tanggal 3 September, penyebabnya kecelakaan bisa disimpan. Seperti itu. Oke. Terus untuk tambah mutasi keluarnya, akan cari mutasi keluar di sini. Kita akan cari di sini. Kita akan mengisi data, alamat data keluarnya, lalu tanggal pindah, alasan dan jenis kepindahan. Ini seperti kita sudah di sini. Ini Fatma kan statusnya pindah keluar. Kita lihat detailnya.
sudah tercantum di sini data keluarnya, tanggal, alasan pemindahan. Lalu di Samsel ini kita lihat data kematiannya, tempat, tanggal, dan penyebab. Selanjutnya untuk ubahnya, tinggal kita ubah saja seperti ini, di mana apa yang kita mau ubah, lalu kita simpan. Seperti itu, seperti biasa ubah. Lalu kita akan menuju ke data kartu keluarga. Di sini kita akan mendaftarkan data kartu keluarga. Di sini ya, ditambah. Jadi kita akan memilih ID apa yang akan kita yaitu Rizky Soleh. Jadi kita akan mendaftarkan nomor warganya. Kita daftarkan, misalnya nomor warganya adalah ini. 2. Baik. Lalu alamatnya di mana? Tadi kita masukkan alamatnya. RT RW 1 tadi. Jadi tadi kita masukkan data untuk warga. Jadi nanti di sini ada suaminya adalah Rizky Soleh ini. Dusunnya itu di Pejuruk Desa. Kode pos Mataram itu 8113. Terus desa kelurahannya Pejuruk, Kecamatan Ampenan, Mataram, Barat. Kita simpan. Baik, sudah berhasil. Nah, di sini kita akan tambah keluarga. Kita tambah Desi sebagai istrinya. Kita tambahkan. Oke, sukses. Di sini kita bisa lihat detail atau bisa hapus. Nah, detailnya itu nanti ke data warganya. Kita bisa hapus lewat di sini. Seperti itu. Hapus data. Ini untuk kita menghapus data keluarga gitu. Lalu bisa diubah. Nomor 7 bisa diubah nomor 7. Seperti itu. Lalu berikutnya kita kelahiran. Oh ya, di sini kita ada cetak. Nah, cetaknya seperti ini. Untuk ininya, untuk yang warga. Lalu ini untuk yang kartu keluarganya. Sini kita bisa hapus ya. Sini kita bisa hapus di sini. Dan seperti itu sudah terhapus. Seperti itu. Lalu kita akan ke peristiwa.
Kita tambah nama bayinya Elsa dengan contoh, lalu perempuan, terus tanggal lahirnya atur dulu tanggal 2, terus apakah kembar, tidak. Terus cari kepala keluarganya adalah si Rizky Soleh, dan nama ayah Rizky Soleh, si lahir rumah asalnya tempat Mataram. Bisa cetak di sini. Lalu di sini ada tambah. Misalnya kita nambah user Adri. Username-nya password Adri 23. Keterangan bisa ditambah, bisa tidak. Kita bilang keterangan di sini admin 2, status admin. Kita data alamatnya, jabatan penuh, mungkin seperti itu, kita simpan. Oke, sudah berhasil. Bisa kita ubah. Kita rubah juga di sini adminnya. Oke, Adri 12 seperti itu. Atau enggak kita bisa kita detail juga data-data tadi yang udah kita masukkan. Kita hapus. Seperti itu. Baik, selanjutnya hasil pengujian. Hasil pengujian metode yang kita gunakan adalah kuesioner. Jadi parameter yang digunakan dalam metode ini yaitu pertama, apakah sistem yang dibuat memudahkan pegawai dalam mengolah data rekap penduduk? Kedua, apakah tampilan sistem yang dibuat mudah digunakan oleh pegawai? Ketiga, apakah sistem informasi rekapitulasi data penduduk sudah sesuai dengan kebutuhan? Keempat, apakah fitur-fitur sistem dibuat berjalan dengan baik? Kelima, apakah tampilan sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan? Ada 5 pertanyaan, lalu responden yang diberikan pilihan jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu ya dan tidak. Nah, di sini hasil pengujiannya rata-rata responden menjawab iya dari kelima pertanyaan tersebut, di mana ya ini berwarna biru muda, biru tua, dan tidak berwarna biru muda. Dan sini rata-rata jawab iya. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil dari praktek kerja lapangan di Kelurahan Cakra kesimpulannya berdasarkan hasil kerja lapangan di Kelurahan Pejuruk. Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan di Kelurahan Pejuruk, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi rekapitulasi data penduduk yang dibuat dapat digunakan dalam melakukan rekap data mengenai pindah datang, kelahiran, dan kematian, serta dapat mencetak rekap penduduk. Kedua, sistem informasi memiliki satu pengguna, yaitu administrator yang merupakan pegawai pelayanan publik untuk mengolah data rekap penduduk. Ketiga, fungsi dari setiap fitur yang terdapat dalam sistem
informasi rekapitulasi data penduduk seperti data warga, data keluarga, dan data kematian, data kelahiran, dan data mutasi keluar, dan data user telah memiliki fungsinya sendiri. Kelima, hasil pengujian yang telah dilakukan dapat mengetahui kepuasan pengguna terhadap sistem yang telah dibuat, yakni sebesar 100% sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan dalam kinerja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.